Nah, jadi kan kita sudah melewati tahap perencanaan yang awal-awal tuh. Kita sudah mencari alternatif apa saja yang bisa kita lakukan atau kegiatan-kegiatan alternatif yang membawa dampak. Lalu berikutnya kita saring menjadi satu, dan setelah itu kita masuk ke tahap terakhir dalam perencanaan, yaitu kita membuat perencanaan secara detail. Jadi kita bakal membahas detail dari apa yang perlu kita pikirkan saat ini agar nanti acara ini atau kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Bahkan ini nih, kalau misalnya kita buat dokumen tertulisnya, ini bisa jadi semacam proposalnya seperti itu. Jadi, secara garis besar, si perencanaan detail ini dibagi menjadi 3 bagian oleh saya. Yang pertama adalah bagian keuangannya, yang kedua adalah bagian operasionalnya, dan yang ketiga adalah bagian pemasarannya. Sebetulnya ketiga bagian ini satu sama lain saling melengkapi, tapi saya bagi 3 agar bisa dibahas menjadi lebih fokus dan teman-teman bisa mendetailkan dengan seksama supaya tidak ada yang terlewat. Oke, sekarang kita akan masuk ke rencana detail yang pertama, yaitu keuangannya. Jadi seperti yang tadi sempat dibahas ya di yang penyaringan, tapi kan itu hanya permukaannya saja. Jadi apa saja nih yang harus kita pikirkan dalam masalah keuangannya? Secara garis besar ada 2. Yang pertama adalah pemasukan, yang kedua adalah pengeluarannya apa saja. Pemasukannya itu kita dapat dari mana sih? Menurut jenis acaranya nih. Karena sekarang ini acaranya sudah jelas ya, kita bakal membuat festival baca itu. Mungkin kalau kita pikir-pikir, ada beberapa nih yang bisa jadi alternatif. Bisa menjual tiket, jadi selain ke 100 anak itu mungkin ada pihak lain yang masuk, tapi bayar. Lalu bisa juga dari pihak sponsor, karena biasanya sponsor dari area bisnis itu mau membayar sponsorship apabila memang banyak pesertanya di situ dan sesuai dengan target market mereka. Atau juga donor. Donor ini ya uang hibah, apakah dari pemerintah atau dari NGO misalnya. Tapi kita harus memastikan kira-kira apa saja yang bisa menjadi potensi pemasukan dari kita. Nah, sedangkan pengeluarannya apa saja nih? Pengeluaran yang kita keluarkan lagi-lagi tergantung dari jenis kegiatannya. Kalau misalnya tadi eventnya adalah festival baca, berarti sumber dayanya nih, misalnya sumber daya manusianya, apakah kita perlu meng-hire atau kita perlu mengontrak atau merekrut yang memang harus berbayar. Misalnya ada orang yang memang sangat ahli mengenai creative teaching misalnya, supaya festivalnya lebih seru, mungkin dia harus kita rekrut. Atau tapi bisa aja kalau misalnya ada orang yang tidak bersedia untuk dibayar, berarti itu tidak masuk faktor biaya kita. Nah, kita list satu persatu. Dan lagi-lagi nanti ya kita bakal kasih worksheet-nya. Nih, saya kasih beberapa yang pada umumnya biasa dijadikan faktor biaya. Misalnya tempat tuh. Tempat ini di sekolah atau di lapangan, atau kita harus menyewa gedung tertentu misalnya. Tentunya faktor biaya yang terkandung di situ ya beda-beda. Lalu yang berikutnya adalah konsumsinya, ada atau enggak. Mungkin kalau online acaranya gitu ya, nggak ada konsumsi ya. Tapi kalau misalnya offline, mungkin ada snack atau ada lunch, lagi-lagi tergantung jenis acaranya. Lalu yang berikutnya adalah apakah kita perlu listrik misalnya. Kalau misalnya kita membuat festival baca tuh ya, mungkin kita bakal memerlukan listrik yang banyak. Karena kan banyak misalnya booth-booth baca misalnya yang perlu memerlukan energi listrik. Jadi semua tiap faktor itu perlu kita pertimbangkan, jangan sampai ada yang terlewat. Nah, setelah teman-teman sudah merencanakan secara detail untuk keuangannya, kita sekarang masuk ke bagian yang kedua dalam perencanaan detail ini, yaitu operasional. Jadi dalam merencanakan operasional, sederhananya kita itu tinggal menjawab pertanyaan 5W 1H. Pasti teman-teman juga udah tahu ya itu apaan ya. Kita bahas satu persatu ya. Jadi yang pertama itu why. Jadi teman-teman harus memasukkan lagi kira-kira tujuan dan dampak dari acara ini apa. Kenapa? Supaya semua nih keseluruhan acara itu tetap fokus ke tujuan yang ingin dicapai. Nah, yang berikutnya adalah who, atau siapa, atau sumber daya manusia siapa aja yang terlibat. Nah, di sini kita harus bisa memetakan
semua pihak-pihak atau semua sumber daya manusia yang akan terlibat di dalam pelaksanaan acaranya. Yang satu misalnya pesertanya sendiri nih. Pesertanya ini mau levelnya semana sih? Apakah dari satu SD aja nih? Atau mungkin dari beberapa SD yang ada di sekitar kampus? Atau mungkin ya udah deh satu kelurahan deh, kita nyari 100 orang. Atau mungkin satu kota. Nah, itu kan skalanya tergantung teman-teman ya. Lalu yang berikutnya adalah pihak mana yang harus kita ajak kerjasama. Apakah sponsorship, apakah donasi, apakah pihak yang berwenang yang mungkin harus dihubungi untuk izin. Lalu yang berikutnya juga adalah apakah kita perlu supplier misalnya untuk melakukan hal tersebut. Contohnya nih, berhubung kita mau bikin kegiatannya adalah festival baca, mungkin kita perlu panggung misalnya. Ada panggung utama tuh untuk si pendongeng atau ada band anak-anak misalnya. Berarti mungkin kalau kita tidak ada yang ahli di bidang tersebut, kita harus mencari vendor atau supplier untuk bisa mendukung kita di bagian tersebut. Jadi intinya di bagian HU ini teman-teman harus bisa memetakan sumber daya manusia apa saja yang teman-teman harus kontak dan rekrut untuk menjalankan tugas tersebut. Lalu yang berikutnya adalah what. Ini beberapa pertanyaan dasar kayak misalnya acara ini nanti bentuknya seperti apa sih? Jadi festival baca ini apa aja sih yang ada di dalamnya? Apakah ada lomba membaca? Apakah ada lomba menulis? Apakah ada bedah buku misalnya ya? Atau diajari menulis komik misalnya? Atau ada juga storyteller yang bakal bercerita, berdongeng terhadap anak-anak supaya anak-anak ini seneng dan mau untuk membaca. Mungkin ada juga orang yang mengajari tips-tips belajar supaya anak-anak nih ketika mereka belajar itu bisa jauh lebih efektif. Jadi teman-teman harus berpikir acara ini bakalan seperti apa sih ujungnya. Lalu ini pun berhubungan dengan logistik apa yang dibutuhkan supaya bisa mendukung keseluruhan acara tersebut. Karena itu memang harus dimulai dari tujuannya itu apa, lalu bentuk acaranya itu seperti apa. Lalu yang berikutnya adalah where. Jadi teman-teman harus tahu dan jelas nih, kan tadi banyak tuh alternatif tempat-tempatnya tuh. Harus ditetapkan tempat yang memang beneran paling memungkinkan. Terus harus juga dilihat aksesibilitasnya, apakah mudah diakses atau tidak. Ya bisa aja mungkin acaranya dapat di tempat yang mewah atau megah, luas, bagus, tapi sangat jauh dijangkau. Ini kan acara anak-anak SD ya, jadi mungkin mereka nggak bisa pergi sejauh itu juga gitu. Jadi banyak faktor yang harus dipikirkan juga untuk memikirkan dan menentukan tempatnya itu enaknya di mana. Lalu faktor berikutnya adalah when. Kapan sih acara ini tepatnya dilaksanakan? Kalau misalnya nih dalam contoh tadi kan festival baca ini 2 hari nih. Hari apa tuh enaknya kira-kira? Apakah Sabtu Minggu? Apakah weekdays misalnya Senin Selasa? Tapi nanti orang tuanya mungkin nggak bisa nganterin ya kalau Senin Selasa. Tapi kalau akhir minggu jangan-jangan mereka pengen jalan ke tempat yang lain. Nah, hal seperti itu teman-teman harus bisa menentukan. Tetapi yang perlu dipikirkan ketika berpikir kapan, itu tuh bukan hanya hari pelaksanaannya saja, tetapi timeline atau persiapan dari sebelumnya. Misalnya kalau kita mau bikin festival bacanya hari Sabtu dan Minggu, nggak mungkin kan panitia tiba-tiba ngumpulnya itu hari Sabtu dan Minggu kan. Mungkin 3 hari sebelumnya itu sudah harus berkumpul. Bahkan mungkin untuk marketingnya 1 bulan 2 bulan sebelumnya itu harus sudah disebarkan informasinya. Jadi dalam berpikir mengenai waktu pun kita tetap harus berpikir secara menyeluruh. Nah tadi kan kita sudah tahu rencana detail di 5W tadi ya. Sekarang si 1H-nya itu kan how. Sebetulnya banyak sekali yang bisa dibahas, tapi nanti itu akan dibahas lebih dalam nanti di bagian pelaksanaannya. Tetapi dalam area perencanaan pada umumnya setidaknya ada 2 hal yang memang harus dipikirkan lebih awal.
Yang pertama adalah manajemen resiko. Jadi harus dipikirkan juga kira-kira nih resiko-resiko apa aja nih yang bisa muncul apabila kita melakukan kegiatan tersebut. Lalu apabila kita sudah mempunyai list resikonya atau sudah diidentifikasi, hal berikutnya adalah kita harus membuat list bagaimana cara kita memitigasi atau kita melakukan upaya-upaya pencegahan supaya hal tersebut tidak terjadi. Nah, tetapi hal tersebut belum cukup. Kita harus juga punya rencana cadangan apabila setelah dicegah pun ternyata hal-hal yang tidak diinginkan tersebut tetap terjadi. Ya, nanti untuk contohnya lebih lanjut kita bakal bahas di bagian berikutnya. Nah, sedangkan faktor berikutnya di bagian how ini, pada umumnya kita harus menyiapkan bagaimana caranya supaya semua kegiatan yang kita laksanakan ini dapat diukur apakah ini sukses atau tidak. Tentunya salah satunya menggunakan indikator-indikator yang tadi sudah kita bahas di log frame tersebut ya. Jadi bisa ditajamkan lagi di sini, bisa lebih difokuskan supaya kita tahu apa sih yang harus diukur supaya kita tahu bahwa acara kita ini berhasil loh. Atau ya acara kita belum berhasil nampaknya kali ini. Sehingga kita pun bisa menjalankan acara ini enggak sekedar bikin acara aja gitu, tapi memang ada perkembangan untuk acara berikutnya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke bagian ketiga dalam perencanaan detail. Ini pun sebetulnya sudah agak-agak dibahas di bagian-bagian sebelumnya ya, tapi saya pikir hal ini sangat penting sehingga harus dijelaskan menjadi poin tersendiri. Dan hal tersebut adalah pemasarannya. Karena kita kalaupun sudah merancang segitu bagusnya, kalau pesertanya ternyata nggak datang ya buat apa juga gitu. Atau ternyata pesertanya banyak tetapi tidak ada pihak lain yang ikut berkolaborasi. Kan sayang juga kan. Oleh karena itu si pemasaran ini juga harus direncanakan dengan sangat seksama. Bahkan ketika misalnya nanti kita sudah menargetkan nih, ya udah kita akan membuat kegiatan, membuat festival baca. Itu tuh kita harus melakukan riset ulang mengenai kira-kira target market kita yang paling oke itu yang mana ya. Apakah anak SD yang paling dekat dengan kampus, apakah anak SD, ya anak SD dimanapun yang penting misalnya kelas 3 sampai kelas 5 deh. Soalnya mereka paling antusias nih dengan acara-acara begini. Intinya kalian harus kembali melakukan riset. Jangan hanya mengandalkan dari obrolan-obrolan yang sebelumnya. Jadi, selain kita melakukan riset, salah satu yang perlu kita diskusikan lebih lanjut adalah jadwal pemasarannya. Karena nggak mungkin ya, ada satu festival baca nih, tanggal 5 Mei misalnya dilaksanakannya, terus kita mengiklankannya hanya 1 minggu sebelumnya. Itu sangat-sangat tidak efektif. Oleh karena itu, harus dimulai dari tahap perencanaan. Kita harus tahu nih, kapan kita mencari sponsor, kapan kita mulai mengiklankan acara kita. Tentunya setelah kita menghubungi orang-orang yang bakal kita ajak kerjasama ya. Bahkan kapan kita misalnya menjual tiket tapi yang lebih awal, yang early bird gitu. Itu semua harus direncanakan dari awal supaya semuanya tertata dan ya tidak terburu-buru gitu dalam pelaksanaannya. Lalu yang berikutnya adalah kita pun harus tahu nanti kita marketing plan-nya itu seperti apa atau cara memasarkannya seperti apa. Apakah kita ada undangan fisik misalnya ke sekolah-sekolah atau kita misalnya mengiklan secara digital, misalnya kalau sekarang kita udah aja deh iklan pakai Instagram Ads misalnya, atau kita pakai poster-poster, atau mungkin kita kerjasama dengan dinas pendidikan terus mereka yang menyebarkan undangannya. Itu terserah teman-teman sekalian karena tentunya tiap kegiatan itu berbeda-beda ya situasi dan kondisinya. Dan salah satu yang paling penting untuk diobrolin di sini nih adalah masalah harga. Maksudnya masalah harga tuh kayak gimana? Apakah si acara ini nanti gratis dan biayanya ditanggung sama orang lain? Apakah gratis tapi ditanggung oleh teman-teman nih yang kalau misalnya ada tim panitianya? Atau mungkin ya udah deh berbayar aja deh. Kalau misalnya mau ikut acara kita, itu kan banyak sekali variabel. Dan lagi-lagi yang seperti saya sudah bilang, ketiga faktor ini nih saling berhubungan. Jadi tentunya harus juga ketika kita membicarakan keuangan misalnya,
kita juga harus membahas mengenai si marketing ini. Mungkin agak banyak ya ini mengenai perencanaan, kenapa harus segitu detailnya. Tentunya karena dengan persiapan yang sangat bagus, tentunya pelaksanaannya pun akan lebih terkontrol dan tentu hasilnya diharapkan jauh lebih baik. Tapi tenang aja, seperti biasa saya ingatkan bahwa teman-teman bisa mendownload formulir atau worksheet yang bisa teman-teman dapatkan supaya mempermudah analisa dari semua yang sudah kita didiskusikan nih dari tadi nih. Nah, sekian perencanaan kita yang harus diakui agak lumayan panjang ya, tapi nggak apa-apa, apalagi kalau dikerjakan bersama-sama dengan tim, tentunya teman-teman bisa belajar satu sama lain. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian kedua nih, bagian kedua yang paling besar dari keseluruhan materi kita, yaitu mengenai pelaksanaan.